Mengejutkan, 13 wanita melapor menjadi korban tipu daya Agus Buntung. Korban dari Agus Buntung tersangka pelecehan seksual fisik di Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, terus bertambah. Kini ada 13 orang perempuan ikut melaporkan lantaran turut jadi korban Agus Buntung. Mirisnya dari 13 orang perempuan tersebut ternyata ada anak yang masih di bawah umur. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi Disabilitas Daerah, KDD, Nusa Tenggara Barat, NTB, Djoko Djumadi, Selasa, tanggal 3 Desember tahun 2024. Djoko menyebut 10 orang melaporkan kekerasan seksual yang diduga dilakukan IWAS kepada KDD NTB. Menurutnya, 3 di antara 10 pelapor masih berusia anak. Dari yang sudah di BAP, berita acara pemeriksaan, di penyidikan kepolisian itu 3 orang. Ditambah yang baru sampaikan ke kami itu 10 orang. Jadi totalnya 13 orang, kata Djoko. Mengenai korban anak, ia menyebut pihaknya telah menyerahkan penanganan laporan kepada Lembaga Perlindungan Anak, LPA, Mataram. IWAS pun berpeluang dikenakan pasal tambahan sehubungan kekerasan seksual terhadap anak. Apakah nanti ini akan masuk satu perkara atau laporan baru? Ini yang masih jadi persoalan. Kalau yang berstatus anak-anak, kemungkinan akan ada laporan baru karena pasal yang diancamkan berbeda, kata Djoko. Kalau memang nantinya, korban usia anak, sudah siap melaporkan, kami akan bantu koordinasikan dengan Polda NTB, sambungnya. Djoko menyebut kekerasan seksual yang diduga dilakukan IWAS pertama terjadi pada 2022 dengan korban 1 anak. Kasus-kasus yang lain disebut terjadi pada tahun 2024. Dia menambahkan, berdasarkan keterangan korban, IWAS melakukan kekerasan seksual dengan modus komunikasi verbal yang dapat memengaruhi psikis. Untuk yang anak-anak 3 orang, itu modusnya dipacarin. Apakah sudah disetubuhi atau tidak? Wallahualam, kata Djoko. Tak hanya itu, Djoko juga mendengar isu ada 1 korban Agus yang diduga sampai hamil. Itu 1 korban anak yang kami belum bisa konfirmasi. Kami belum bisa menemukan korbannya. Ada korban anak isunya dihamili Agus, sambungnya. Perihal jenis pelecehan yang dilakukan Agus, Djoko blak-blakan. Para korban mengurai nasib pilu yang dialami. Ada yang memang sampai persetubuhan. Ada juga yang baru proses percobaan, pelecehan. Ada yang sudah sampai dibawa ke homestay kemudian korbannya lari. Tapi memang ada yang sampai tahap pelecehan seksual fisik paripurna artinya persetubuhan, kata Djoko Djumadi. Korban menyampaikan, semuanya modusnya sama. Pelaku, memanipulasi keadaan, yakni mengambil informasi dari korban. Kemudian informasi yang sifatnya rahasia dan keadaan tertentu dari korban yang bisa dimanfaatkan sebagai alat untuk itu. Pengancaman guna pelecehan, sambungnya. Pendamping korban dari komunitas Senyum Puan, Ade Latifah Fitri mengungkapkan informasi dari pihak mahasiswi yang menjadi korban Agus Buntung. Korban kekerasan seksual, kata Ade, tidak mengenal pelaku. Keduanya juga belum pernah bertemu sebelum kejadian itu terjadi. Jadi benar-benar, baru pertama kali, bertemu di Taman Udayana. Si korban sedang nongkrong-nongkrong mencari udara segar. Tiba-tiba dihampiri si pelaku ini. Tutur Ade dilansir dari Tribun Lombok, Minggu, tanggal 1 Desember tahun 2024. Kasus pelecehan seksual yang melibatkan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Watama alias Agus Buntung di Mataram NTB memasuki babak baru. Ada kemungkinan korban Agus berjumlah lebih dari 1. Komisi Disabilitas Daerah atau KDD Nusa Tenggara Barat menerima laporan masyarakat terkait adanya korban di bawah umur. Ketua KDD NTB Djoko Djumadi saat ditemui pada Senin 2 Desember mengungkapkan laporan bertambahnya korban Agus terjadi setelah kasus viral. Menurut Djoko, korban yang baru ketahuan ini sudah menjalani pemeriksaan di Polda NTB. Djoko menyebut ada 3 orang yang jadi korban dan semuanya adalah anak-anak. Dikatakan oleh Djoko bahwa pihaknya membantu hak-hak tersangka terpenuhi. 1 di antaranya adalah memberikan rekomendasi untuk menjadikan Agus sebagai tahanan rumah.
BAP kan tiga, di BAP tiga. Kemudian yang lapor di KDD, yang mencet KDD itu ada 3 case dari 6. Tetapi yang di dalam medsos itu kan beberapa juga ada korban yang komentar. Nah itu juga kita belum telusuri sampai situ. Nah kalau yang di Nang yang kemarin juga kami juga ikut turun juga gitu ya. Di Nang itu menyampaikan ada 13 yang ada diingat 13 yang masuk Nang. Oh, yang masuk homestay itu Pak? Di Nang homestay. Yang dibawa sama si pelaku ini? Yang dibawa sama pelaku ini. Walau alam itu apakah pacarnya, apakah mohon maaf umpamanya mungkin open BO umpamanya kita nggak tahu ya, tetapi yang jelas yang masuk ke situ ada 13. Berarti ini. Sementara itu, Direktur Kriminal Umum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat menjelaskan penetapan tersangka terhadap Agus berdasarkan kesaksian korban dan alat bukti pendukung. Menurut Syarif, pelaku dan korban tidak saling mengenal. Pelaku melakukan pelecehan dengan modus manipulasi terhadap korban. Peristiwa bermula ketika keduanya bertemu di teras Udayana Mataram saat korban membuat konten media sosial. Pelaku kemudian mengajak korban mengobrol dan memintanya melihat ke salah satu sudut di teras Udayana yang menampakkan pasangan berbuat mesum. Namun rupanya korban menangis dan mengaku dirinya pernah berbuat serupa dengan pasangannya dulu. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan pelaku untuk memperdaya korban. Agus menyampaikan bahwa korban harus disucikan dan mengancam akan menyebarkan aibnya pada orang tua jika tak mengikuti permintaan pelaku. Mendapat ancaman dari pelaku, korban pun bersedia memenuhi permintaan untuk mandi suci. Keduanya kemudian menuju sebuah homestay. Di tempat inilah pelaku melancarkan aksi bejatnya. Kini Agus sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ia dijerat pasal 6C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS dengan ancaman 12 tahun penjara atau denda 300 juta rupiah. Nanti akan kita dalami. Itu kan baru muncul. Kalau yang 2 korban yang kasus yang ini tadi, 2 korban yang sebelumnya sudah kita lakukan pemeriksaan. Sekarang memang dia sebagai seorang mahasiswi dan berada di Sumbawa, memang orang Sumbawa. Yang lain akan kita dalami karena kita dapat informasi baru masuk ke KDD terkait dengan viral ternyata ada yang merasa menjadi korban, itu yang akan mungkin kita akan dalami. Apalagi ya, kalau korban itu melapor pasti akan kita lanjuti. Tapi paling tidak sebagai petunjuk kita bahwa ada korban lain selain korban. Kalau yang 2 korban sama modusnya, bukan motif, modusnya sama. Jadi dia seolah-olah membangun persepsi, menekan korban dengan kondisi korban yang lemah sehingga memanipulasi dan mengikuti kata-kata si pelaku. 2 korban yang sudah kita periksa. Kalau dari laporan KDD ada berapa korbannya? Nah itu nanti KDD yang menjelaskan karena belum masuk ke kita. Ya visum, jadi hasil visum memang ada tanda-tanda kekerasan benda tumpul di alat kelamin si perempuan. Sementara itu korban ketiga juga mengalami hal serupa dengan intimidasi yang dilakukan oleh pelaku yang membuat para korban tidak berdaya. Koalisi Anti Kekerasan Seksual NTB mengatakan bahwa korban pertama dan pelaku tidak saling mengenal sebelumnya. Tapi saat bertemu di teras Udayana, pelaku mengajak korban mengobrol dan meminta agar korban melihat ke salah satu sudut di teras Udayana, di mana saat itu ada pasangan yang melakukan perbuatan tak senonoh. Tanpa disadari, korban pun menangis dan mengucapkan kalimat bahwa ia juga pernah melakukan hal serupa. Agus pun lalu mengajak korban untuk pindah ke Berugak yang ada di belakang teras Udayana. Di Reskrimum Polda NTB, Kombes Polisi Syarif Hidayat mengatakan saat di Berugak tersebut juga korban menceritakan semua kisahnya kepada Agus. Pelaku pun mengatakan bahwa korban telah berdosa dan harus disucikan. Selain itu, Agus juga memberi ancaman akan membongkar aib korban jika tidak menurut.
Syarif mengatakan korban sempat menolak, namun karena pelaku mengancam akan membuka aibnya, akhirnya korban terpaksa melakukan. Pelaku kemudian mengajak korban menuju salah satu homestay dengan menggunakan sepeda motor milik korban. Setibanya di lokasi, korban pun merasa antara pelaku dan pemilik homestay bekerja sama yang membuat korban semakin merasa terancam. Hingga akhirnya korban mau untuk diajak masuk ke dalam kamar. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, Agus melakukan ruda paksa tersebut karena pengaruh judi dan minuman keras. Selain itu, aksi tersebut diduga juga dilatar belakangi bullying yang diterima Agus sejak masih kecil.